Bunda, selamat datang di channel saya kembali. Di video kali ini sesuai dengan judul aku, bagaimana caranya aku menurunkan berat badan aku dari 65 kg sampai ke 55 kg itu dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi dalam jangka waktuku 3 bulan itu ada penurunan berat badanku itu sebanyak 10 kg. Kalau Bunda mengikuti cara-caraku ini, aku jamin pasti Bunda akan turun berat badannya itu 10 kg. Di sini sesuai dengan judul aku juga bahwa semua dimakan, jadi makan nasi tetap makan nasi, makan gorengan tetap, makan yang manis-manis tetap, cuman perlu dibatasi. Dan juga ada waktunya juga makan sepuasnya. Jadi stay tune terus Bunda, jangan di skip, silahkan lihat step by step, nanti saya akan jelaskan dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Ini sudah terbukti. Kemarin ini terbukti di diri saya sendiri ya Bunda ya. Dan juga kemarin aku punya asisten dan dia pernah kerja di sama aku. Berat badannya juga turun, malah lebih turun dari aku dengan mengikuti cara-cara aku. Dan jadi karena aku mengajarkan dia cara-cara ini yang aku sudah pakai ini, dan ternyata berat badannya akan turun. Oke Bunda, stay tune terus, jangan di skip. Kita langsung masuk ke reviewnya. Yang pertama di sini aku akan bagi 3 step Bunda. Jadi step pertama kita masuk step pertama dulu di bulan pertama. Nah, step pertama di bulan pertama itu makan paginya, kalau menurut aku ya, ini pengalaman aku ya. Makan pagi, aku tetap makan pagi 3 kue. Bayangkan ya Bunda, 3 kue aku makan. Itu kue tradisional yang kecil-kecilnya segini ya Bunda ya. Nah itu aku makan 3 kue. Jadi 2 kue itu aku makan di pagi hari. Dan 1 kuenya aku simpan itu setelah jam 10 pagi aku makan ya. Waktu aku sudah bersih-bersih rumah, sudah mandi dan lanjut mau memasak, itu baru aku makan kuenya yang 1 buah kue lagi. Jadi seperti memberikan tenaga lagi bagi diri kita supaya semangat lagi untuk memasak. Jadi simpan kuenya 1 ya Bunda. Jadi 3, 2 makan, 1 simpan. Dan tehnya itu gelas yang sebegini besar ya. Jadi aku minumnya setengah dulu. Jadi setengahnya aku simpan. Jadi setengahnya aku simpan buat sama nanti makan yang kue yang satunya itu. Jadi seperti itu. Terus kalau Bunda bertanya, bagaimana ya kalau aku makan nasi? Boleh makan nasi goreng, boleh makan ketan juga boleh, cuman setengah piring saja Bunda. Tapi kalau sudah makan nasi setengah piring itu jangan makan lagi di jam 10 pagi. Jadi lanjutkan saja, sekali makan saja, tunggu di siang hari baru makan. Kalau makan nasi kuning juga boleh setengah piring, tapi kalau makan nasi kuning jangan setengah piring nasinya, setengah piring mie gorengnya. itu sama saja, namanya 1 piring ya Bunda. Jadi setengah piring nasinya, tapi mie-nya itu cuman 2 sendok lah, dan ayamnya ya sepotong. Ya itu aja. Jadi nggak usah terlalu banyak Bunda untuk makan paginya, cukup saja untuk mengganjal perut, untuk kita bisa beraktivitas. Nah kalau Bunda bertanya lagi, bagaimana kalau makan paginya saya makan roti? Boleh makan roti yang berisi ya 1, jangan makan 3 Bunda. Jadi makan 1 saja roti yang berisinya, dengan minum teh. Setengahnya bisa disimpan tehnya di jam 10 pagi. Biasanya kan lapar lagi ya kalau jam 10 pagi, apalagi kalau sudah mulai diet ya, itu pasti akan lapar lagi jam 10 ya. Jam 10 pagi boleh makan 1 keping biskuit dengan sisa tehnya yang setengah itu, untuk memberikan tenaga kita untuk bekerja lagi, untuk memasak untuk di siang harinya. Kita masuk lagi step pertama di siang hari. Nah siang hari makan nasi setengah piring saja makan nasinya. Sayurnya boleh semangkok, boleh, nggak masalah kalau sayur. Terus lauknya cuman 1 potong. Jadi ayam 1 potong boleh, tapi jangan 1 potong ayam, 1 potong ikan Bunda. Jadi harus pilih ya Bunda, 1 potong ikan atau 1 potong ayam. Dan tambahannya misalkan tempe atau perkedel itu boleh 2 potong lah begitu. Jadi itu untuk makan siang kita. Gak bisa makan apa-apa lagi, cukup. Nanti sore pasti rasanya perut lapar ya, apalagi kalau sudah memulai proses diet itu pasti lapar. Yang tadinya kan waktu makan kita itu nggak teratur, jadi dapat kue masuk makan, dapat ini masuk mulut makan. Jadi sekarang kita lebih mengatur ya Bunda. Sore hari, nah sore hari biasanya aku makan buah, ataukah kalau tidak aku mix ya Bunda ya, bisa malam makan buah, sorenya aku makan minum teh sama makan biskuit. Makan biskuitnya boleh setengah bungkus. Jadi boleh ya, untuk sekarang step pertama ini boleh. Di bulan pertama step pertama ini boleh makan biskuitnya setengah bungkus dan minum tehnya 1 gelas saja, tapi gulanya jangan banyak-banyak.
Nah, biasanya aku mixnya, biasa kalau sore aku makan buah, jadi malamnya aku makan minum teh dengan makan biskuit. Jadi kalau sore makan teh dengan biskuit, malamnya aku makan buah seperti itu. Jadi di mixing. Ataukah boleh juga malamnya kita makan sayur sama ikan, tapi nggak pakai nasi, Bunda. Jadi sayurnya jangan juga banyak ya. Sayur juga boleh setengah mangkok lah saja kalau malam, karena ada tambahan lauknya. Tambahan lauknya boleh, harus ya direbus, itu digoreng pun nggak apa-apa, tapi cuman makan satu potong saja ya Bunda ya. Jadi bisa juga di mixing itu. Seminggu sekali boleh makan mie. Jadi biasa kalau sore mau makan mie, malam harus makan buah, atau malam mau makan mie, sore makan buah. Buahnya juga cukup satu, jangan banyak-banyak juga Bunda. Misalnya buah pepaya juga ambillah beberapa, taruh gula kalau memang kurang srek makan buah ya boleh taruh gula. Jadi jangan takut, taruh gula, taruh jeruk itu boleh. Dan kalau bisa makan apel satu buah aja, makan mangga juga satu buah aja. Jadi seperti itu, mixing saja. Karena kalau monoton Bunda, biasa kalau monoton sorenya kita terus makan buah saja atau malamnya makan sayur atau sama ikan, itu biasa membosankan ya Bunda ya. Karena aku juga pernah rasakan. Jadi boleh gorengan, bagaimana boleh gorengan. Yang penting kalau gorengan itu jangan banyak, 3 potong aja sudah cukup. Dan kalau malamnya misalnya sore makan gorengan itu boleh 3 potong, tapi jangan minum teh Bunda. Gorengan tok saja dengan minum air putih. Malamnya boleh makan buah, atau malamnya kita makan gorengan, sorenya makan buah. Jadi mengerti ya Bunda ya, komplit di bulan pertama ya Bunda ya, di step pertama itu seperti itulah. Jadi juga jangan makan mie-nya itu hampir setiap hari, enggak, 1 minggu 1 kali aja. Gorengannya bagaimana ya, 1 kali juga dalam seminggu gorengannya boleh. Selebihnya makanlah sayur dengan lauknya saja, buah-buahan, teh atau biskuit. Dan bagaimana kalau misalnya saya mau makan roti, boleh makan roti, tapi kalau makan roti berisi yang ada isinya makan satu saja, jangan minum teh, minum air putih saja. Terus sorenya makan buah, seperti itu. Jadi terserah Bunda mau mixing bagaimana antara sore dan malam itu. Oke, seperti itulah untuk di bulan pertama dan step pertama saya. Dan dalam 1 bulan itu dari 65 itu akan turun menjadi 65 jadi turun menjadi 60 kg. Jadi turun 5 kilo dalam sebulan itu Bunda. Dan biasanya kalau saya sudah mencapai 5 kg dalam sebulannya itu, biasanya saya memberikan waktu diri saya untuk bersenang-senang, memakan sepuasnya, tapi dengan syarat cuman 1 hari, nggak boleh lebih. Jadi kalau misalnya kita makan sepuasnya itu dalam sehari bisa naik setengah kilo. Jadi kalau misalnya tambah lagi, biar aja deh tambah dulu untuk ini hari, besok lagi lah, besok lagi, itu jangan sampai ya udah setengah mati turunnya sudah 5 kilo, terus kita mau lagi kasih naik, waduh itu sayang sekali. Jadi cukup sehari saja makan sepuasnya, memberikan diri jangan sampai bosan ya terus. Jadi setelah sebulan turun 5 kilo, kasih diri kita makan untuk sepuasnya. Terus makan bagaimana proses cara makannya? Dalam 1 hari itu yang kita beri waktu diri kita untuk berpesta, untuk makan segalanya yang kita mau. Nah, pagi kita sarapan, makan sepuasnya yang kita mau. Selagi kita mampu kita makan, jadi jangan terlalu berlebihan juga ya Bunda ya. Udah terlalu kenyang terus masih mau makan karena dipikir ini hari adalah makan sepuasnya, ya jangan juga seperti itulah Bunda. Dan saya yakin kalau Bunda sudah turun 5 kilo, Bunda mau makan lagi untuk 2 piring, saya rasa nggak mungkin, nggak bisa lagi Bunda. Jadi cukup pasti cuman 1 piring saja porsinya itu, Bunda juga sudah kekenyangan ya. Kalau menurut aku, karena sudah turun 5 kilo, jadi porsi lambung kita itu sudah mengecil, nggak sama yang seperti sebelumnya yang bisa menampung berapa banyak. Jadi seperti itu, makan aja paginya sepuasnya. Terus jam 10 nggak usah makan lagi, tunggu sampai benar-benar siang baru makan siang. Jadi kalau makan siang boleh makan juga sepuasnya, sekali makan ya sepuasnya, terus stop. Sore nggak ada cemilan, nanti tunggu jam 6 baru makan. Jadi makan terserah mau nyemil, mau ngemil, mau makan juga terserah. Pokoknya jam 6 sore makan sepuasnya apa yang Bunda inginkan, misalnya burger, pizza, apa yang selama ini Bunda cuman bisa makannya sedikit, gorengan, makan saja sampai memang benar-benar kenyang ya. Pukul 6.
Jadi selanjutnya lagi nggak bisa makan lagi di malam hari. Cuma tiga kali saja dalam sehari, tapi porsinya itu benar-benar kenyang. Jadi mengatur waktunya 3 kali, dan besoknya mulai lagi kita melakukan diet. Jadi jangan biarkan sampai 2 hari ya Bunda, susah loh Bunda kalau mau memulai lagi. Jadi ini orang mau menurunkan berat badan, benar-benar itu yang namanya niat. Kalau nggak ada niat biasanya susah. Jadinya besok aja dah dietnya, atau hari Senin sajalah mulai dietnya ya, sampai berapa bulan pun dietnya nggak jadi memang harus benar-benar niat. Jadi kalau mau mulai itu biasa diet ya Bunda, saya berikan penjelasan sedikit. Mungkin di 1 minggu pertama itu setengah mati banget Bunda. Biasanya kan makannya banyak ya kalau malamnya, mungkin kita kurangi karena cuma makan buah, makan cemilan-cemilan seperti yang sedikit, atau makan cuma sayur sama nasi. Itu biasanya agak susah di 8 hari lah, dan selanjutnya itu jadi terbiasa, jadi seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke bulan kedua, di step kedua. Di bulan kedua, di step kedua ini sama saja pola makannya, cuman yang kita kurangi mungkin nasi. Nah, biasanya kan makan nasi setengah piring, nah sekarang kita kurangi menjadi 1/4 piring. Ya, jadi dikurangi lagi jadi 1/4, makan saja seperti biasanya, makan saja, mau mie boleh sekali dalam seminggu, mau gorengan juga boleh sekali dalam seminggu, selebihnya makan buah dan di mixing seperti yang aku jelaskan tadi di step pertama. Kalau dalam sebulan kita sudah melakukan step yang kedua ini, dia pasti akan turun di timbangan itu hari 57 jadinya. Jadi turun lagi 3 kilo, jadi jangan berharap Bunda ya mau turun lagi 5 kilo, itu nggak mungkin turun lagi 5 kilo, jadi bisa hanya turun 3 kilo saja. Jadi timbangan saya itu mulai di 57. Lanjut, kita masuk ke step ketiga di bulan ketiga. Di step bulan ketiga sama di step bulan kedua itu tetap makan, nasinya tetap 1/4 saja, dan yang mau dikurangi lagi adalah biskuitnya. Yang biasanya makan biskuitnya setengah bungkus, sekarang dikurangi jadi 5 keping atau 4 keping saja. Untuk yang lainnya ya boleh silakan makan sekali seminggu juga, makan mie sekali seminggu juga, gorengan. Oh iya, tadi waktu di bulan kedua turun 3 kilo lagi itu, jadi timbangannya jadi 57. Itu boleh juga dalam sebulan itu kita makan sepuasnya. Tadi saya lupa menjelaskan, itu biasa saya makan sepuasnya lagi. Sama di step 1 waktu turun berat badan aku 5 kg, jadi beri waktu 1 hari makan sepuasnya, tapi dengan 3 kali makan saja. Silakan makan sepuasnya cuma 3 kali ya makannya Bunda ya. Dan di bulan kedua juga sama dilakukan seperti itu. Jadi kasih waktu diri kita untuk makan sepuasnya, pagi makan, siang makan, jam 6 makan. Selebihnya itu nggak bisa makan lagi. Oke? Seperti itu. Jadi kita masuk lagi ke step yang terakhir, yang di bulan ketiga ya. Sekarang di bulan ketiga untuk menguranginya itu nasinya tetap, cuman yang mau dikurangi mungkin adalah biskuitnya, yang tadi mungkin setengah bungkus mungkin bisa dikurangi jadi 4 atau 5 keping saja makan biskuitnya ya. Dan waktu itu berat badan saya turun lagi 2 kilo, jadi jangan berharap lagi ya Bunda ya mungkin turun 3 kilo lagi atau 4 kilo, nggak mungkin turun sebegitu. Jadi dia ada 5, 3, dan 2, dan setelah itu standby di 55 kg. Dan kalau Bunda melanjutkan lagi di bulan keempat mungkin bisa, cuman turunnya pun itu lagi cuman sekilo. Jadi nggak mungkin lagi berat badan kita mau turun seperti yang kita harapkan 3 kilo, 5 kilo, itu nggak bisa, itu nggak mungkin lagi. Cuman kalau kita mau, Bunda sanggup untuk melanjutkan lagi di bulan keempatnya, tapi harus mengurangi mungkin lagi porsi-porsi jajanan-jajanan yang manis, mungkin gorengan dihapuskan atau Indomie dihapuskan, dan gorengan yang ikan goreng, ayam goreng itu dihapuskan, dimakan yang benar-benar yang tanpa gorengan, dan makan pagi itu manisnya juga dikurangi. Mungkin itu bisa turun lagi timbangannya. Biasanya ya orang-orang turun kalau 55 mau turun ke 50 itu mesti dietnya itu lebih keras lagi. Jadi kalau memang berat badannya Bunda 55 dengan cara metode saya ini dia nggak bakal turun, jadi standby aja di situ di angka yang 55, paling turun sekilo 54. Nah seperti itu Bunda. Tadi. Jadi kalau Bunda mengikuti step saya demi step yang tadi aku berikan penjelasannya, saya yakin berat badannya Bunda pasti akan turun. Kalau memang berat badannya Bunda di atas 60 pasti bakalan turun dengan. Jadi tidak ada yang namanya setengah mati, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan kue, nggak boleh
boleh makan gorengan, semua boleh dimakan, tapi asalkan dalam porsi yang sedikit. Dan setelah itu saya harapkan Bunda lagi mengatur jam pola makannya. Jadi seperti itulah kita kembali ke step 3. Jadi bagaimana dengan pagi ya, makan sesuai dengan seperti step 2 ya, makan sesuai dengan step 2. Mungkin malamnya mungkin boleh makan nasi seperempat piring saja, tapi nggak boleh ada lagi cemilan-cemilan ya Bunda. Sore boleh nyemil, boleh, tapi nggak boleh juga banyak. Nah, malam juga boleh makan nasi cuman seperempat saja, kalau bisa 2 sendok makan saja untuk memberikan rasa saja, untuk supaya ini loh saya makan malam ya, seperti itu. Karena kan sudah terbiasa ya Bunda. Karena kan sudah terbiasa ya, dari bulan-bulan 3 bulan itu bukan waktu yang cukup, bukan waktu yang singkat ya Bunda, kita memberikan apa ya sama diri kita, memberikan jadwal-jadwal untuk makan. Saya rasa sudah terkontrol, dan kapan Bunda melakukan lenceng dari itu, bisa saja berat badannya itu bakalan naik lagi. Nah, biasanya ya kalau lebaran ya Bunda, atau hari-hari raya, biasanya itu boleh kita makan, kasih diri kita makan itu seminggu 7 hari ya. 7 hari bisa makan sepuasnya, tapi tunggu, berat badan pasti bakal naik 2 kilo Bunda. Nah, saran saya, tips saya supaya kita juga merasakan ya namanya hari raya juga ya. Biasanya kan banyak kue ya Bunda ya, udah capek-capek bikin gak dimakan, sayang juga dilihatin ngiler-ngiler ya Bunda. Jadi boleh makan biasanya kalau saya sudah hari raya, biasanya saya berikan waktu diri saya itu makan tanpa ada diet selama seminggu, tapi pasti mesti naik itu 2 kilo. Jadi setelah seminggu itu silahkan Bunda lakukan diet lagi, tapi maksudnya lakukan diet itu kebalik di step kedua, yang sebelum kita melakukan rutinitas kita yang makan kita yang porsinya sebegitu. Jadi seperti itu. Jadi kasih waktu diri kita untuk juga bersenang-senang makan yang kita mau. Jadi biasa saya kasih waktu seminggu, setelah seminggu itu baru makan yang seminggu, baru kita lakukan lagi diet kita di step kedua. Jadi jangan sampai keenakan makan terus jadi lupa, nanti berat badannya naik lagi, susah turunnya Bunda kalau sudah naik ya. Oke Bunda, itu tadi semoga bermanfaat. Ini sedikit pengalaman saya, berbagi pengalaman saya terhadap Bunda, dan Bunda boleh coba. Saya jamin pasti berat badan Bunda akan turun. Tidak perlu pakai minum obat pelangsing, tidak perlu tidak makan nasi, tidak perlu tidak makan gula ya. Cukup saja di 55 itu sudah cukup. Saya rasa berat badan di 55 untuk ibu-ibu rumah tangga cukup ya, untuk 50. Tapi kalau memang Bunda mau turun lagi 50, silahkan bekerja keras lagi untuk diet lebih ketat lagi, tapi dengan catatan tetap makan sayur, buah itu yang lebih utama. Boleh nasinya diganti dengan gandum, atau ya kalau untuk yang punya darah tinggi nggak bisa juga ya makan daging terlalu banyak ya, nanti malah tensinya naik ya. Seperti saya punya darah tinggi, saya nggak berani makan diet yang model yang makan cuman daging ya, itu saya nggak berani. Jadi ya kalau menurut aku saya cukuplah di 55 saja timbangan saya ya. Kalaupun nanti mau kurang lagi, nanti aja lihat ya, nanti kita bikin video lagi ya Bunda ya. Kalau memang nanti saya mau turunkan ke 50, kalau saya berhasil saya akan bikin lagi part 2 part 2-nya. Oke Bunda, demikian tadi dari tadi demikian tadi ya, mau berhenti tapi nggak bisa berhenti, tetap saya berbicara terus. Oke Bunda, terima kasih. Itu tadi, semoga pengalaman saya ini, sharing saya ini berguna bagi Bunda, dan selamat menjalankan proses diet Bunda. Semangatnya dulu yang harus dibentuk supaya bisa lebih semangat untuk melakukan proses dietnya. Jangan tunggu besok saja, hari Senin saja ya, mulai dari sekarang silakan, supaya badannya lebih enteng di bawahnya, masuk juga. Jangan pakai ukuran baju yang XL lagi, jadi pakai ukuran yang M. Oke, demikian tadi Bunda review saya. Saya sudah terlalu banyak berbicara di sini, jadi demikian kita akhiri saja videonya Bunda ya. Dan tunggu saya di video berikutnya Bunda, kita akan masak. Sekali lagi terima kasih, salam hangat buat keluarga tercinta, semoga selalu lindungi dan berikan kesehatan. Amin. Bye bye Bunda, sampai jumpa.